teman-teman, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat, semoga kita masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi bersama saya Rika Sembiring dari kelompok KKN 219. Teman-teman, pada kesempatan kali ini Erika mau berbagi informasi atau Erika mau berbagi ilmu tentang manfaat masker. Jadi teman-teman, sama seperti video-video sebelumnya, video ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada teman-teman. Namun di balik itu juga, video ini saya buat untuk memenuhi program kerja saya pada KKN Mandiri Universitas Bengkulu periode 91 tahun 2020. Baiklah, sebelum membahas lebih lanjut, mungkin masih ada di antara kita yang bertanya apa itu masker. Masker adalah perlindungan pernapasan yang digunakan sebagai metode untuk melindungi individu dari menghirup zat berbahaya atau kontaminan yang ada di udara, teman-teman. Banyak pertanyaan yang menanyakan pentingkah masker. Jawabannya adalah sangat-sangat penting, teman-teman. Masker diperuntukkan untuk semua orang agar kita tidak menulari virus corona dari satu tubuh ke tubuh yang lain. Jadi teman-teman, kesalahan besar ketika kita hanya berpikiran atau kita hanya beranggapan hanya orang sakit sajalah yang perlu menggunakan masker. Tidak, teman-teman, orang sehat pun diharuskan menggunakan masker ketika kita harus beraktivitas di luar ruangan atau ketika kita harus bekerja atau membeli bahan makanan. Oke, lanjut, saya akan membahas jenis-jenis masker. Kita tahu bersama teman-teman ada banyak sekali jenis-jenis masker. Namun saya hanya akan membahas 3 jenis masker saja yang memang sangat-sangat disarankan untuk kita gunakan pada saat pandemi COVID-19 ini. Masker yang pertama adalah masker bedah. Teman-teman, jenis masker ini adalah jenis masker yang sekali pakai saja. Ketika kita sudah memakainya, diharuskan untuk kita membuang masker ini, teman-teman. Mungkin saat ini kita sudah sangat-sangat susah atau memang sudah sangat-sangat jarang menemukan masker ini, teman-teman, karena memang sudah sangat langka. Dan kalaupun kita melihat masker ini sekarang sudah banyak digunakan oleh petugas-petugas medis syariah, karena memang masker ini sangat-sangat efektif digunakan untuk menghalau COVID-19, teman-teman. Jadi masker ini memiliki 3 lapisan, teman-teman. Bagian depannya atau bagian luarnya ini fungsinya untuk menahan air, jadi dia tahan air, teman-teman. Kalau untuk bagian tengahnya sendiri, fungsinya adalah untuk memfilter atau menyaring kuman yang akan masuk ke tubuh kita. Jadi bagian tengahnya mampu menyaring kuman, teman-teman. Dan bagian ketiga atau bagian dalamnya, teman-teman, fungsinya untuk menghalau atau untuk menahan droplet yang kita hasilkan agar tidak tersebar kemana-mana, teman-teman. Jika sedang sakit, memang kita sangat-sangat disarankan untuk menggunakan masker ini, teman-teman, karena ia lebih efektif atau karena ketiga lapisannya sangat-sangat berfungsi untuk menahan virus corona ini masuk ke dalam tubuh kita. Jenis yang kedua adalah masker kain, teman-teman. Sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kita semua disarankan untuk menggunakan masker kain ketika kita berada di luar ruangan, ketika kita beraktivitas atau ketika kita harus bekerja di luar ruangan, teman-teman. Masker kain ini sendiri efektif untuk menggantikan posisi masker bedah yang sudah langka tadi, teman-teman. Nah, teman-teman, masker kain ini juga memiliki beberapa kelebihan. Selain ia mampu menahan sebagian percikan air liur atau droplet yang kita hasilkan saat berbicara, menghela napas atau bersin, ia juga mampu menahan droplet yang dihasilkan dari luar, teman-teman. Dan juga dari luar, teman-teman. Penggunaan masker ini hanya dianjurkan pemakaiannya maksimal 3 jam saja, teman-teman. Ketika kita sudah menggunakannya selama 3 jam, disarankan untuk mencuci masker ini dengan menggunakan deterjen dan dengan menggunakan air hangat, teman-teman, agar virus atau kuman yang menempel pada masker ini dapat hilang dan kita dapat menggunakannya lagi, teman-teman. Dan yang kedua adalah dengan menggunakan masker kain kita mengurangi sampah. Berbeda dengan masker bedah tadi, teman-teman, yang hanya digunakan sekali pakai. Ketika kita sudah memakainya, kita harus membuangnya. Masker kain ini kita dapat menggunakannya berulang kali. Dengan begitu kita membantu untuk mengurangi sampah, teman-teman. Namun di balik kelebihannya, dia juga memiliki kekurangan, teman-teman, di mana masker kain ini tidak disarankan digunakan oleh petugas medis, teman-teman. Karena apa? Karena ketika petugas medis yang memakai masker kain ini justru dapat memperburuk atau membahayakan pasien dan petugas medisnya sendiri, teman-teman. Karena masker kain ini memang tidak dapat memfilter partikel kecil virus, teman-teman. Jadi dia dapat menempel pada bagian masker ini sendiri. Dan jenis yang ketiga adalah masker N95, teman-teman. Saya memang tidak memilikinya, teman-teman, tapi saya dapat memperlihatkan jenis masker N95, teman-teman. Gambarnya seperti ini. Jadi masker N95 ini cenderung lebih mahal dan lebih sulit ditemuin dari masker bedah dan masker kain tadi, teman-teman. Karena apa? Karena memang masker ini dia tidak hanya mampu menghalau percikan air liur saja, teman-teman. Dia juga mampu memfilter bagian-bagian atau partikel-partikel terkecil sekalipun dari virus, teman-teman.
Jika dibanding dengan masker bedah dan masker kain, masker N95 ini lebih ketat jika digunakan di wajah teman-teman, karena memang didesain khusus untuk didesain khusus sesuai ukuran wajah orang dewasa teman-teman. Dan masker N95 ini tidak disarankan digunakan oleh anak kecil atau anak-anak teman-teman. Karena apa? Karena bisa saja ketika anak kecil atau anak-anak yang menggunakannya, mereka masih masker ini kedodoran atau longgar teman-teman, sehingga dapat memberikan celah untuk virus tetap masuk. Walaupun penggunaannya lebih baik dari masker bedah dan masker kain tadi teman-teman, namun masker N95 ini tetap saja tidak disarankan untuk digunakan sehari-hari. Karena apa? Karena penggunaannya yang terlalu ketat bisa saja membuat kita susah bernapas teman-teman. Dan memang masker ini pun memang diutamakan untuk petugas medis yang kontak secara langsung dengan pasien penderita COVID-19 teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja jenis-jenis masker yang mau aku sharingkan kepada teman-teman. Dan sekarang aku mau berbagi informasi bagaimana sih cara menggunakan masker yang baik. Cek tidak. Nah teman-teman, langkah yang pertama sebelum menggunakan masker adalah pastikan dulu tangan kita benar-benar steril. Kita harus mencucinya dengan sabun di air yang mengalir teman-teman, agar tidak ada kuman-kuman yang menempel di bagian tangan kita. Dan jika tidak ada air ataupun sabun pada saat itu, kita dapat menggunakan alternatif lain dengan menggunakan hand sanitizer dengan kadar alkohol 70% teman-teman. Dan ketika sudah mencuci tangan, kita pastikan masker kita benar-benar bersih teman-teman, tidak kotor, tidak robek, dan yang paling penting ini bukan bekas pakai ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memakainya dengan menyesuaikan ukuran wajah kita teman-teman. Pastikan tidak ada bagian hidung dan mulut yang memberikan celah untuk virus dapat masuk ya teman-teman. Semuanya harus benar-benar tertutup teman-teman. Jika sudah disesuaikan dengan ukuran wajah kita dapat melumpuhkan sedikit bagian atasnya teman-teman. Ini hanya untuk memperketat agar tidak ada rongga atau celah virus masuk ke dalam hidung atau mulut kita teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah pemakaian masker yang benar. Dan ketika kita ingin membukanya kembali, pastikan lagi tangan kita benar-benar steril. Jika tidak air, gunakan hand sanitizer teman-teman untuk membersihkan tangan kita. Dan jika sudah membuka masker pun tidak sembarangan teman-teman. Jangan pernah menyentuh bagian permukaan masker. Kita hanya diperbolehkan untuk memegang talinya saja. Buka masker dengan memegang talinya saja teman-teman. Jika sudah digunakan, buang masker segera mungkin ke dalam tong sampah teman-teman. Cara pemakaian masker kain dan masker bedah sama aja teman-teman. Hanya berbeda jika kita selesai memakai masker kain, kita dapat memasukkannya ke dalam kantong bersih untuk kita cuci kembali teman-teman. Diharuskan atau sangat disarankan untuk mencuci masker 1 kali 1 hari dengan menggunakan deterjen dan air hangat teman-teman. Dan teman-teman, ada juga hal-hal yang harus kita hindari saat kita menggunakan masker teman-teman. Jadi ada 6 hal yang harus kita hindari. Yang pertama itu adalah jangan menggunakan masker yang sudah rusak atau yang sudah kendur teman-teman. Dan yang kedua, hindari penggunaan masker di bawah hidung, karena memang penggunaan masker sangat-sangat disarankan karena penggunaan masker memang harus menutupi seluruh bagian hidung dan mulut kita teman-teman. Yang ketiga, jangan melepaskan masker di dekat orang lain, karena ketika kita melepaskan masker di dekat orang lain, kita memberikan peluang untuk virus atau kuman itu menempel pada tubuh orang lain itu. Jadi ketika kita ingin melepaskan masker, beradalah sekurang-kurangnya 2 meter dari orang lain teman-teman. Yang keempat, jangan menggunakan masker yang membuat kita susah bernapas teman-teman. Jadi kita harus tahu teman-teman masker mana yang cocok untuk kita atau masker mana yang benar-benar bisa kita gunakan tanpa harus membuat kita susah bernapas teman-teman. Dan yang kelima, jangan gunakan masker yang sudah basah dan kotor teman-teman, karena ketika dia sudah kotor, justru ia lebih banyak menyimpan virus atau menyimpan kuman dalam masker itu sendiri teman-teman. Dan yang terakhir yang paling penting adalah jangan pernah meminjamkan masker kita kepada orang lain teman-teman. Sangat-sangat disarankan untuk kita setiap pribadi memiliki beberapa potong masker teman-teman. Ini berfungsi agar kita dapat mengganti masker kita setiap hari ya teman-teman. Sekian informasi yang dapat saya bagikan teman-teman, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sedikit banyaknya informasi yang saya bagikan, jika ada salah kata saya mohon maaf teman-teman. Tuhan memberkati, bye-bye.